Ya, hari ini kita membahas tema tentang peranan hadis dalam historiografi ya. Saya akan menambahkan beberapa poin. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi kalau kita di awal perkuliahan kan sudah membahas ya, historiografi itu adalah penulisan sejarah gitu ya. Nah ini kalau Islam pada masa awal, Islam itu diturunkan pada masa siapa? Nabi Muhammad. Ya, jadi kita memulai penulisan sejarah Islam awal itu adalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa peranan hadis dalam perkembangan historiografi ya pada awal perkembangan agama Islam. Nah, jadi penulisan sejarah itu di awal Islam itu bisa dikatakan bahwa hadis ini punya peranan yang sangat signifikan gitu ya, karena kalau pada masa awal itu kan ketika ayat Al-Quran itu turun tidak sekaligus gitu ya, secara bertahap. Kemudian Rasulullah juga melarang para sahabat untuk menulis gitu ya, karena dikhawatirkan nanti kalau perkataan-perkataan Rasulullah itu ditulis oleh sahabat nanti bercampur baur dengan ayat-ayat Al-Quran yang masih turun secara bertahap itu tadi. Nah, jadi hadis itu dari awalnya itu adalah tradisi lisan, jadi dari mulut ke mulut gitu ya, tidak boleh dicatat, tidak boleh dibukukan gitu ya. Jadi para sahabat dan orang Arab itu kan memang terkenal hafalannya itu sangat kuat. Jadi mereka misalnya baru membaca sedikit atau baru mendengar sebentar gitu ya, itu langsung diingat gitu. Hafalannya sangat terjaga. Nah, kemudian dalam hadis itu sendiri kan adalah semua pola kehidupan Nabi ya, yang sesuai dengan tuntutan Allah. Tadi juga sudah disebutkan apa itu pengertian hadis oleh rekan-rekan tadi. Nah, jadi di dalam hadis ini banyak menyumbangkan informasi yang sangat diperlukan untuk merangkai sejarah pada masa awal Islam. Kemudian kenapa sih hadis itu bisa menjadi satu rujukan historiografis? Karena di dalam hadis itu tertuang semua perihal kehidupan Nabi Muhammad SAW, juga sahabat-sahabatnya. Kemudian pada masa Nabi juga sahabat itu bisa bertanya secara langsung. Jadi kalau ada permasalahan yang dialami oleh umat, baik itu berkaitan dengan masalah akidah, muamalah, kemudian hukum-hukum syar'i, nah itu langsung bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, lalu jawaban dari Rasulullah itu dihafal oleh para sahabat. Dihafal, direferensikan, kemudian disampaikan dari mulut ke mulut gitu ya, baik itu dalam majelis taklim atau majelis yang hadir pada masa itu, kemudian dilanjutkan pada masa-masa berikutnya. Inilah yang nanti akhirnya dikenal dengan riwayat gitu ya. Jadi riwayat yang disebut dengan sanad hadis. Kemudian ada beberapa bukti bahwa hadis itu punya peranan dalam penulisan sejarah Islam. Nah, karena di dalamnya ini ada metode ya yang digunakan dari dalam hadis itu untuk penulisan sejarah Islam. Nah, metodenya adalah seluruh karya yang disusun oleh sejarawan di masa awal Islam ini lebih efektif ya, dikatakan sebagai sebuah hadis karena para sejarawan ini menggunakan sanad yang sangat panjang. Jadi kalau dibandingkan dengan historiografi yang sekarang ini, penulisan sejarah yang ke belakang, ke masa kita ini, justru lebih valid, lebih akurat itu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat gitu ya, karena terjaga gitu ya, sanadnya itu terjaga. Bahkan ada urutan-urutan hadisnya ya, hadis sahih, bahkan kalau yang dhaif itu juga nggak dipakai dan lain sebagainya. Jadi hanya yang terpercaya saja yang dipakai. Sementara kalau sejarah sekarang pada masa-masa sekarang ini kan wallahu alam, kadang ada yang sudah ditambah-tambahi, kadang misalnya tergantung dengan kepentingan politik kekuasaan yang sedang berkuasa, kadang juga misalnya ada subjektivitas sejarawan, atau juga misalnya ada kepentingan-kepentingan titipan dan lain sebagainya. Tetapi pada historiografi yang hadis ini, jadi hadis ini betul-betul terjaga kesahihannya gitu ya. Nah, itu sudah yang paling valid menurut saya itu ya penulisan sejarah dalam hadis ini sendiri. Nah, kemudian dari segi isinya,
sejarawan pada masa awal Islam ini biasanya menulis tentang keseharian kehidupan Rasulullah serta para sahabatnya, gitu ya. Ini ditulis dalam bentuk sirah, Al-Maghazi, juga Ismaul Rizal. Nah, ini nanti dibahas oleh kelompok selanjutnya. Kemudian apa peranan hadis dalam historiografi Islam pada masa awal? Ada kurang lebih 4 ya yang tercatat. Yang pertama, hadis itu sebagai metode historiografi Islam. Nah, historiografi Islam metode riwayat ini sebagai ilmu itu sudah terjadi pada abad ketiga Hijriah. Sejarawan Muslim pada masa awal Islam ini biasanya menyandarkan pada historiografi dengan riwayat, gitu ya. Jadi fokusnya itu pada riwayat, sanadnya, gitu ya. Sehingga konsepsi sejarah ini sama seperti konsepsi ilmu hadis. Gitu. Jadi seharusnya kalau sejarawan itu mau menulis kisah peristiwa sejarah itu kurang lebih hampir samalah gitu seperti dalam periwayatan hadis, harus diteliti gitu ya, sumbernya dari mana, apakah terpercaya atau tidak gitu ya, itu harus jelas gitu. Jadi jangan kola wakila tapi sumbernya masih sumir itu apa ya, remeng-remeng gitu, harus pasti. Nah, kemudian di dalam Islam ahli hadis ini disebut juga sebagai ahli sejarah karena mereka ini memiliki perhatian yang sangat dalam untuk mengkaji kehidupan Rasulullah dan beberapa peperangan yang dilakukan pada masa Rasulullah, gitu ya. Jadi cerita-cerita historiografi pada masa awal Islam ini seputar kehidupan Rasulullah dan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian peranan hadis sebagai sumber historiografi sejarah Islam. Nah, hadis itu kan mengandung perkataan, ketetapan yang berkaitan dengan kehidupan keseharian maupun kenegaraan yang dilakukan oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat. Dan hadis ini menjadi ada biasanya karena ada pertanyaan-pertanyaan sahabat gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan, sahabat bertanya kepada Rasulullah karena kan di dalam Al-Qur'an itu sifatnya umum ya. Nah, penjelasan-penjelasannya itu biasanya dilakukan oleh Rasulullah. Nah, inilah yang biasanya di dalam hadis itu ada namanya asbabul wurud. Jadi sebab-sebab turunnya hadis. Kalau Al-Quran kan asbabun nuzul ya, kalau hadis namanya asbabul wurud. Jadi apa saja sebab turunnya hadis, kemudian apa latar belakangnya, kemudian permasalahannya, persoalan yang ada gitu ya, dan itu semuanya disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian dalam memahami konteks hadis itu kan harus teliti gitu ya, harus teliti, kemudian betul-betul terjaga gitu ya. Siapa yang misalnya terdeteksi misalnya dia pembohong itu dia tidak diakui gitu ya kalau meriwayatkan hadis. Jadi betul-betul orang yang terpercaya gitu kan, sehingga cukup valid ya, sumber sejarah yang cukup valid itu adalah hadis ya, dibanding dengan misalnya penulisan-penulisan sejarah di masa-masa yang mulai ke arah sekarang. Kemudian yang ketiga, peranan hadis sebagai catatan historiografi Islam. Nah, hadis sebagai catatan historiografi Islam ini maksudnya hadis yang tertulis dalam kitab-kitab. Jadi yang namanya historiografi itu penulisan sejarah yang ada di dalam buku berbentuk karya tulis gitu ya. Nah, kalau di hadis itu kan kita mengenal beberapa kitab, misalnya kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan beberapa kitab hadis lainnya yang berisi kumpulan tulisan atau catatan yang bisa dijadikan sumber dalam historiografi Islam, yang di dalamnya terkandung seluruh aspek kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kemudian meskipun pada masa awal sebetulnya kan Rasulullah itu melarang ya, Rasulullah itu melarang pencatatan apa yang beliau sampaikan gitu, karena masih proses turunnya ayat-ayat Al-Quran, khawatir nanti bercampur baur gitu. Nah, tetapi ayat-ayat Al-Quran ini juga kan sedang dalam proses penulisan ya oleh para sahabat, misalnya oleh Zaid ibnu Sabit dan sahabat lainnya gitu. Jadi fokus pada masa Rasulullah itu secara umum masih fokus pada pencatatan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian peranan dan eksistensi hadis ini bisa dilihat pada akhir abad ke-1 Hijriah ya, karena pada masa ini terjadi ketidaktertiban umat Islam. Ada fragmentasi politik setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, ini hadis ini banyak dijadikan alat untuk mengambil alih kelompok tertentu. Bahkan ada yang sengaja membuat hadis palsu ya.
tadi juga ada pertanyaan seputar ini. Ya begitu, kadang-kadang untuk melanggengkan kekuasaan atau misalnya untuk satu kepentingan politik tertentu, untuk melegalkan alirannya, untuk mengambil mengambil minat yang banyak dari umat, mereka mengeluarkan hadis-hadis palsu gitu ya untuk melegalkan. Contoh nih misalnya, nggak usah jauh-jauh di masa dulu ya, sekarang juga misalnya banyak terutama biasanya ketika suksesi kepemimpinan. Kalau mau pemilu, banyak yang tiba-tiba keluar hadis-hadis gitu ya, yang setelah ditelusuri ternyata itu adalah hadis doif atau bahkan hadis palsu. Kemudian saya pernah membaca ya dalam satu buku, sekarang ini kan lagi marak ya kasus LGBT ya, bahkan di tingkatan internasional ini dia didanai oleh lembaga-lembaga tertentu dan sedang berusaha dimasukkan ke paham-paham keislaman gitu ya. Nah, pada suatu saat saya diberitahu oleh seorang mahasiswa yang aktif di organisasi, rupanya mereka ini sudah masuk gerakannya itu ke organisasi-organisasi mahasiswa, dan mereka membuat satu buku yang di dalam buku itu seolah-olah melegalkan gitu ya, melegalkan tentang ya itu tadi yang LGBT itu ada hadis yang padahal kalau kita baca itu nggak pas gitu loh, konteksnya itu nggak pas gitu. Kemudian macam-macam ya, itu artinya kan umat Islam ini kan kategorinya banyak gitu ya, ada yang awam, ada yang disasar mereka itu adalah umat Islam yang awam gitu, jadi yang masih bisa ditarik ke sana ke sini gitu. Jadi mereka seolah-olah kalau yang berbahasa Arab itu udah pasti dalil yang sahih gitu, padahal kan enggak. Itu gunanya kita harus berilmu gitu ya, sehingga kita tidak mudah dimasuki oleh paham-paham tertentu gitu. Kemudian misalnya contoh lagi, kalau mau pemilu langsung tiba-tiba ada, pernah saya ingat waktu pemilu tahun berapa itu ya, yang pas Bu Megawati mau jadi presiden, misalnya ada yang mengeluarkan arijalu qaumuna 'alan nisa, kemudian ada mengeluarkan banyak macam ayat gitu ya, yang pokoknya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, terus nggak taunya ke belakangnya ketika partainya direkrut, tiba-tiba berubah gitu kan dalilnya. Jadi ya itu untuk saya mengambil contoh ini sekedar untuk menganalogikan bahwa terjadinya kelompok-kelompok yang mengeluarkan hadis-hadis palsu itu adalah untuk menarik jamaah baru gitu ya, biar banyak yang mengikuti aliran mereka, kemudian juga untuk melegalkan kepentingan mereka gitu ya. Jadi seolah-olah dengan adanya hadis itu mereka benar gitu. Nah, kemudian tahun 99 Hijriah ini pada masa Umayyah, pada tahun 99 Hijriah, Khalifah yang ke-8 namanya Umar bin Abdul Aziz ini memberikan perintah kepada salah satu gubernurnya yang bernama Abu Bakar Ibnu Hazim dan beberapa ulama lainnya untuk mencatat hadis. Jadi ini setelah Rasulullah wafat ya, baru ada perintah dari Khalifah Umayyah untuk mencatat hadis gitu, karena sudah semakin banyak ulama-ulama, sahabat-sahabat yang wafat di medan perang. Jadi kalau ulama wafat di medan perang, apalagi kan pada masa itu kan, memang sih pada zamannya Rasulullah itu dilarang untuk mencatatkan hadis, karena ya khawatir bercampur dengan ayat Al-Quran tadi. Tetapi setelah Rasulullah wafat, ada lagi kekhawatiran gitu ya. Orang Arab tadi itu kan seperti saya sebutkan itu dia hafalannya kuat gitu ya, apalagi memang bahasa dia. Kalau kita kurang cepat menghafal ya karena bukan bahasa kita juga gitu kan. Jadi mereka terpelihara hafalannya, tetapi kalau penghafal Al-Quran itu dan penghafal hadis itu wafat, maka hilang gitu ya, dikhawatirkan hilang, nggak ada dokumentasinya gitu. Kalau nggak ada dokumentasinya, maka akan lebih banyak lagi hadis-hadis palsu ini gitu. Nah akhirnya ya udah, kata Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar bin Hazim dan beberapa ulama harus mencatat hadis gitu ya, karena situasi politik ini semakin tidak kondusif. Nah kalau banyak yang gugur, nanti ilmunya hilang. Kalau ulama wafat, ilmunya hilang gitu ya, hafalannya hilang, nanti bagaimana untuk meneruskan ilmu tersebut atau hadis-hadis tersebut setelah wafatnya para ulama. Terus mengenai tentang wafatnya ulama, saya teringat beberapa bulan atau 2 tahun terakhir ini ya, kita kan pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya.
kita banyak mendengar beberapa ulama, kiai, ustadz gitu ya yang memang ilmunya tidak diragukan gitu ya. Ulama besar, kiai besar, pemimpin pondok pesantren itu banyak yang wafat gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan sih ada pengganti-pengganti mereka-mereka ini yang sehingga ilmu, terutama ilmu agama ini bisa terus gitu ya, terus ada gitu. Jangan-jangan ini tanda-tanda akhir zaman gitu, karena ilmu agama sudah mulai satu. Kalau ulama wafat itu kan dia membawa serta ilmu-ilmunya gitu. Kemudian yang keempat, peranan hadis sebagai filsafat dalam historiografi. Kenapa bisa dibilang historiografi itu atau hadis itu sebagai filsafat gitu ya di dalam historiografi? Karena hadis itu punya kebenaran ilmiah. Dan kebenaran di dalam hadis itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu kan. Karena ya penyeleksian hadis tadi ini kan sudah berbagai macam tahapan ya, metodenya itu sulit sekali sehingga satu hadis itu bisa dikatakan sahih gitu. Nah, penyeleksian hadis ini tidak semata terletak kepada matan dan sanad saja, tetapi bahkan sampai ke tahap rawi atau perawi yang meriwayatkannya. Nah, kebenaran sejarah yang berupa hadis ini sudah melewati tahapan tahris, tahqiq gitu ya, sehingga kebenarannya, keotentikannya, keorisinalannya melebihi otentikan sejarah yang sudah melalui tahap interpretasi dan verifikasi gitu. Karena di dalam sejarah itu kita tidak boleh percaya begitu saja, harus ada verifikasinya gitu. Kalau kita misalnya sedang misalnya nanti nih teman-teman menulis skripsi tentang apa sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Baru misalnya, bagaimana Anda memotret bagaimana sih kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru misalnya nih. Terus kalian mencari referensinya itu diantaranya adalah wawancara misalnya, wawancaranya dengan yang masih tokoh yang masih hidup. Contoh, tapi kalau dilihat zamannya dulu ya, saya jadi teringat guru saya, dosen saya namanya almarhum Profesor Dr. Malik Fajar. Beliau ini pernah jadi menteri beberapa periode kalau nggak salah, tapi yang paling saya ingat waktu beliau jadi menteri pendidikan di zamannya Ibu Megawati, terus kalau nggak salah pernah jadi menteri agama atau apa gitu ya, 2 kali kalau nggak salah. Nah, almarhum ini, Prof. Malik Fajar ini termasuk salah satu yang dulu kan kalau sekitar tahun 80-an itu ya, seingat saya, lulusan pesantren itu tidak diakui ijazahnya untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Contoh misalnya lulusan Gontor pada saat itu ijazahnya itu tidak diakui untuk masuk bahkan ke IAIN. Kalau sekarang namanya UIN ya kalau di Jakarta. Nah, akhirnya dengan pendekatan-pendekatan dan dengan kebijakan-kebijakan melalui peraturan perundang-undangan, lembaga pendidikan Islam lebih disetarakan sekarang ya. Baik itu di dalam Undang-Undang Sisdiknas, bahkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu kan ada misalnya jenjang pendidikan dasar, itu SD, garis miring, madrasah ibtidaiyah, garis miring, SLB yang tingkat SD itu. Kemudian misalnya kalau jenjang pendidikan tingkat, suara saya masih bisa didengar ya? Masih, Bu. Masih, Ya, Ibu. ya. Ibu. Karena posisi saya di luar, kadang-kadang sinyalnya kurang bagus. Nah, jadi terus misalnya jenjang pendidikan menengah atas, misalnya SMA, garis miring, Alia, garis miring, SLB, garis miring, SMK. Nah, itu menunjukkan setara. Jadi mau itu Alia, mau itu SMA, mau itu SLB yang setingkat SMA itu setara gitu ya. Jadi sudah ada pengakuan bahwa lembaga pendidikan Islam itu setara. Artinya setara, dia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yang umum boleh, misalnya dari aliyah mau ke UI bisa, atau misalnya dari sekolah umum, dari SMA mau masuk ke UIN Syarif Hidayatullah bisa gitu kan. Terus diakui juga untuk mencari pekerjaan. Kalau zaman saya dulu tahun berapa ya, tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu sarjana, kakak kelas saya sih, saya masa peralihan. Kakak kelas saya itu misalnya kalau sarjananya itu SAG namanya, sarjana agama. Kemudian kalau sekarang misalnya di syariah itu SHI ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bahkan lulusan syariah di UIN itu bisa berpraktek menjadi pengacara. Kalau dulu nggak bisa. Jadi dia
cuma belajar hukum Islam dan dia tidak praktek jadi pengacara. Kalau sekarang bisa. Nah itu jadi sudah ada integrasi keilmuan gitu ya. Jadi agama sama ilmu umum udah saling melengkapi, bisa mengisi pos-pos posisi-posisi bidang pekerjaan apa saja sama gitu ya. Kemudian bahkan sekarang di Indonesia sudah ada undang-undang tentang pesantren tahun 2019. Nah, baru 2 tahun yang lalu gitu. Nah itu. Jadi di dalam belajar sejarah itu kita akan melihat perkembangannya. Makanya ini kita lihat dari awal. Jadi bagaimana penulisan sejarah, historiografi itu kuncinya penulisan sejarah. Jadi kalau dia sudah dibukukan berarti dia menjadi salah satu karya sejarah gitu ya. Kalau masih kolawakila katanya itu belum bisa dibilang historiografi karena grafi itu kan tulisan. Histori itu kan sejarah. Jadi historiografi adalah penulisan sejarah. Nah ini keywordnya ya, untuk kelompok berikutnya keywordnya adalah penulisan sejarah. Gitu. Kepada masa siapa? Nah, tinggal disesuaikan tema yang sudah kalian peroleh. Kemudian, nah selanjutnya di dalam hadis juga kan ada namanya metode jar wa ta'dil. Ini menjadikan kebenaran hadis ini tidak bisa ditepis lagi. Jadi misalnya dalam ilmu sejarah lisan, mengaitkan tentang keadaan saksi sejarah atau keadaan pelaku sejarah atau keturunan dari pelaku sejarah yang dipercayai memiliki kuasa untuk memberikan informasi kepada para pencari data sejarah. Gitu. Jadi kalau tadi contohnya misalnya kalian mau nulis skripsi tentang sejarah, dilihat tokoh sejarahnya masih hidup, dicari di wawancara gitu. Tetapi tidak boleh satu orang itu harus diklarifikasi dengan tokoh lainnya. Jadi untuk memverifikasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia tokoh sejarah. Yang namanya manusia itu ada istilahnya zaman sekarang tuh kerennya narsis gitu ya. Ada narsisnya. Misalnya ditanya bagaimana peranan Bapak dalam pendidikan Islam pada masa apa gitu kan. Ntar dia cerita, oh saya itu berperan, saya itu berhasil begini-begini, saya itu berhasil mengembangkan ini, berkat saya lembaga pendidikan ini bisa begini-begini gitu kan. Ternyata setelah diklarifikasi dengan sumber yang lainnya, diketahui bahwa sebenarnya peran Bapak tersebut biasa aja, dia cuma misalnya ngapain gitu ya, maksudnya tidak sebesar perannya seperti yang dia katakan gitu, karena setiap orang itu punya potensi untuk narsis, meninggikan perannya, padahal biasa aja, tapi seolah-olah besar sekali gitu. Makanya perlu klarifikasi dari sumber yang lain gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan hari ini tentang peranan hadis dalam historiografi.